Baik, Bapak Ibu, kita mulai nih untuk sesi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Shalom, Salve, Namo Buddhaya, Tong Tieng, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, Baik, Bu Devi. baik ya, masih semangat semua hari ini. Kita sudah masuk ke materi inti yang kedua ya, di desain pelayanan publik, materi desain pelayanan publik. Nah, sebelumnya sudah ada juga sesi asinkronusnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah masuk ke hari sinkronusnya. Oke, sebelum masuk ke pesan kita berdiskusi, kita awali dengan Oke, berdoa di berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah jelas, Bu. Baik. Nah, kemarin sudah dibaca saat asinkronus modulnya, Bapak Ibu? Sudah. Nah, jadi di materi ini, sesi ini, kalau Bapak Ibu lihat di modulnya, itu kita akan membahas beberapa poin gitu ya. Yang pertama ada tentang jenis-jenis pelayanan publik. Ini kita mereview materi konsep. Materi sebelum desain pelayanan publik itu ada materi konsep dan kebijakan. Nah, kita review sedikit nanti, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pelayanan publik. Kemudian setelah kita mengetahui prinsip-prinsipnya, kita akan masuk ke inovasi. Bagaimana kita menerapkan prinsip tersebut dalam inovasi pelayanan publik. Kemudian nanti di sesi sinkronus selanjutnya itu nanti kita juga akan membahas tentang standar pelayanan. Nah, untuk hari ini kita cukup sampai di inovasi. Dan kemarin saat sesi asinkronus juga sudah diberikan tugas ya, Bapak Ibu sudah ada tugas di LMS Bapak Ibu masing-masing dan sudah diberikan batas waktu sehingga hari ini kita akan mempresentasikan hasil tugasnya. Yeah. Oke, baik. Sebelum lanjut, boleh Bapak Ibu bergabung dulu ke kelas poin karena nanti kita ada review sedikit materi di konsep dan kebijakan ya. Silahkan Bapak Ibu bergabung ke kelas poin dengan kelas kode yang sudah muncul di layar Bapak Ibu 97761. Silahkan. Oke, satu lagi. Oke, sudah semua. Sekarang kita akan mereview sedikit ya materi konsep dan kebijakan tentang jenis-jenis pelayanan publik. Kemarin kita sudah membahas di materi konsep itu ada 3 jenis pelayanan publik ya Bapak Ibu. Nah, silahkan dari 3 jenis pelayanan publik ini yang sudah dibahas, sekarang tugas Bapak Ibu adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan layanan publik yang ada di tempat tugas masing-masing. Nah, silahkan dijawab di kelas poinnya Bapak Ibu, diidentifikasi dan diklasifikasikan. Dia termasuk jenis pelayanan publik yang mana? Apakah pelayanan dalam bentuk barang publik, jasa publik, atau pelayanan administratif? Silahkan diidentifikasi. Oke, sudah menjawab? Sudah dijawab ya semuanya. Nah, namun di sini masing-masing mengklasifikasikan satu jenis pelayanan publik ya. Di sini ada Ibu Anggun, pelayanan jasa terkait informasi pelatihan, pemberian pelayanan terkait informasi pelatihan. Kemudian ada Ibu Ulin menjawab pelayanan jasa juga, pendaftaran pranikah. Kemudian pelayanan administrasi, Budian menjawab akte nikah, KTP, dan KK. Oke, adakah yang berkenan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan 3 jenis pelayanan yang ada di instansinya masing-masing? Kalau di sini kan jawabannya hanya satu jenis ya. Nah, adakah yang berkenan untuk
mendefinisikan, mengklasifikasikan tiga jenisnya sekaligus. Silakan. Izin saya, Bu. Ya, silakan. Ya, Bu Dian dari Kemenang Tabanan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya akan mengklasifikasikan beberapa pelayanan publik yang ada di Kantor Kemenag Kabupaten Tabanan. Yang pertama, jenis pelayanan barang publik itu di kami ada pelayanan pemberian bantuan sarana dan prasarana peribadahan, ada pemberian bantuan tempat ibadah, bantuan dana BOS, bantuan KKG, dan bantuan MGMP. Untuk pelayanan jasa publik, yang kedua itu untuk layanannya ada permohonan rohaniawan, permohonan pembaca doa, permohonan penyuluhan, permohonan narasumber, pelayanan kelompok renta, seperti itu. Untuk jenis pelayanan publik yang ketiga yaitu pelayanan administrasi, di kantor kami itu ada layanan permohonan tanda daftar tempat ibadah. Selain itu juga ada permohonan tanda daftar pasraman, ada juga pendaftaran produk halal, permohonan perizinan sekolah, dan legalisir ijazah dan permohonan TPG. Mungkin sekian dari saya untuk layanan yang ada di Kemenag Kabupaten Tabanan. Baik, terima kasih Bu Dian. Luar biasa ya, tadi sudah diidentifikasikan ketiga jenis layanan. Tadi Bu Dian menyampaikan jenis layanan untuk barang publik, itu di situ ada data dan informasi gitu ya. Kemudian ada pelayanan jasa berupa jasa konsultasi, berbagai jenis jasa konsultasi tadi ya. Kemudian pelayanan administrasinya juga tadi beragam, ada yang legalisir, kemudian ada permohonan surat rekomendasi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sudah pastinya semua sudah dapat mengidentifikasikan jenis-jenis pelayanan publik ini ya. Jika dilihat dari jenis barang publik, dia berbentuk barang atau sesuatu yang dapat digunakan oleh publik. Kemudian untuk jasa itu lebih ke jasa yang digunakan oleh publik. Kemudian pelayanan administrasi itu dokumen-dokumen resmi yang ada legalitasnya. Ya, baik. Saya kira semuanya sudah luar biasa dan sudah dapat mengidentifikasikan jenis-jenis pelayanan publik. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kemarin di modul, jika Bapak Ibu saat asinkronus itu sudah menyimak isi modulnya, itu di situ ada kita mengenal tentang prinsip-prinsip pelayanan publik, kemudian di situ juga kita ada penjelasan tentang bagaimana definisi dari inovasi. Nah, kira-kira ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait prinsip dan inovasi pelayanan publik. Dipersilahkan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan. Izin Bu, boleh bertanya? Oke, baik. Ibu Ulin, dipersilahkan dari KUA Jemberana. Iya Bu, terkait dengan prinsip pelayanan publik, ini saya masih ada kebingungan Bu. Nah sebenarnya apa ya perbedaan prinsip berkeadilan dengan prinsip tidak diskriminatif? Kemudian Bu, satu lagi ya Bu ya, apakah inovasi itu harus selalu berkaitan dengan IT Bu? Apa harus yang selalu menggunakan aplikasi-aplikasi canggih seperti itu atau tidak ya Bu ya? Oke, baik. Terima kasih Ibu Ulin. Ada dua pertanyaan. Baik, kita bahas bersama Bapak Ibu. Jadi tadi ada pertanyaan pertama, apa perbedaan berkeadilan dengan tidak diskriminatif? Nah, ini sering sekali menjadi pertanyaan Bapak Ibu, karena sebenarnya dua hal ini itu hampir mirip gitu ya, adil dan tidak diskriminatif. Apa bedanya? Kenapa dalam prinsip pelayanan publik itu dibedakan menjadi dua prinsip yang berbeda? Nah, jadi jika kita review di modulnya Bapak Ibu itu disampaikan jika berkeadilan itu berkaitan dengan membedakan dari kelompok rentan dan kelompok yang kuat. Jadi ini terkait dengan dalam pemberian pelayanannya harus adil, harus sama dari pelayanan yang diterima oleh kelompok rentan maupun kelompok yang kuat atau masyarakat yang dalam kondisi normal. Ya, kemarin juga kita sudah membahas yang termasuk kelompok rentan itu ada lansia, kemudian anak-anak, ibu menyusui, ibu hamil, kemudian korban bencana alam, gitu ya. Nah, itu yang kelompok rentan. Kemudian yang kelompok non kelompok rentan itu yang dalam kondisi sehat yang bukan termasuk dari kelompok rentan itu harus menerima perlakuan yang sama dalam pelayanan, mendapatkan hasil pelayanan yang sama juga. Kemudian sedangkan tidak diskriminatif itu lebih ke status sosialnya.
Jadi tidak membeda-bedakan satu sosial, baik itu yang beda agama, suku, ras, kemudian yang kurang mampu, yang mampu kondisi ekonominya. Jadi perbedaannya itu tidak diskriminatif tentang satu sosial, berkeadilan itu tentang kelompok rentan dan kelompok yang normal atau non rentan seperti itu. Untuk pertanyaan yang pertama, kemudian untuk pertanyaan kedua tadi, apakah inovasi selalu berkaitan dengan IT gitu ya Bu Ulin tadi ya pertanyaan. Nah, kita review sedikit tentang apa sih inovasi tersebut. Nah, ini sudah ada di modul juga Bapak Ibu. Jadi, inovasi pelayanan publik itu terobosan jenis pelayanan berupa gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat. Jadi, jika dilihat dari definisinya, di sini tidak ada kata mengharuskan dalam bentuk IT atau aplikasi-aplikasi canggih gitu ya. Yang penting dia memiliki manfaat, kemudian dapat diterapkan. Jadi dalam penerapannya itu kira-kira si pemberi layanan mampu menerapkannya. Kemudian ketika diterapkan dia memiliki manfaat bagi penerima layanan, itu sudah dapat dikatakan inovasi. Jadi tidak harus IT. Itu Bu Ulin ya. Bagaimana Bu Ulin? Bisa diterima? Ya Bu, bisa Bu. Terima kasih Bu. Baik, nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusi yang lebih lanjut, nanti kita lanjutkan di nanti ada sesi tanya jawab juga ya saat diskusi terkait inovasi yang sudah Bapak Ibu buat di tugas kemarin saat asinkronus. Baik, ini salah satu contoh Bapak Ibu inovasi yang tidak harus selalu tentang IT. Kita tonton video Bapak Ibu ya. Ini ada video contoh inovasi pelayanan publik. Suaranya terdengar ya? Muhammad Cacuk dan istri sedang bergembira. Putra ketiganya, Panji Saputra, lahir dengan sehat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi. Kurang dari 24 jam setelah Panji lahir, si mungil ini sudah memiliki akta kelahiran dan namanya langsung terdaftar di kartu keluarga. Jadi begitu dia lahir, langsung proses pembuatan akta itu langsung berjalan. Nah, kalau anak saya yang pertama dan yang kedua, itu yang paling parah itu anak saya yang pertama. Umur 4 tahun dia baru punya akte. Semua berkat program Lahir Procot Pulang Bawa Akta yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak 2013. Procot diambil dari bahasa Jawa, yang artinya keluar dari dalam. Segera setelah tangis Panji terdengar, pihak rumah sakit langsung sigap berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memproses akta kelahiran Panji. Terhitung sejak tanggal 19 Juni tahun 2013, pada saat pasien pulang dari rumah sakit sudah mendapatkan akte kelahiran, kartu keluarga yang baru, dan KIA. Tentu dengan akte kelahiran ini tentu akan memberikan kepastian hukum ya, kepastian hukum terhadap anak-anak yang mendapatkan itu. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan, mudah-mudahan ini juga bisa memperlancar anak-anak ini bisa mendapatkan akses dari pemerintah untuk mendapatkan hak-hak yang terkait dengan kebutuhan mereka. Hingga November 2018, sebanyak 17.552 anak sudah merasakan manfaat program Lahir Procot Pulang Bawa Akta. Angka tersebut setara dengan 80% dari total kelahiran di Banyuwangi. Selama mereka lahir dan ada namanya, maka mereka pulang bisa langsung bawa akte. Tapi problemnya ada juga orang tua yang anaknya lahir, nunggu waktu Senin Pon, Senin Kliwon, nunggu waktu tertentu, maka anaknya belum diberi nama karena nunggu kakeknya dan lainnya. Ini kami lahirkan setelah banyaknya komplain di media sosial. Banyak komplain betapa susah ngurus KTP, ngurus KK. Oh ternyata ada ujung masalahnya yang mereka tidak selesaikan. Oleh karena itu akte ini menjadi hak rakyat yang perlu kita permudah. Selain hak untuk mendapatkan akta kelahiran dengan cepat, rakyat juga memiliki hak untuk pelayanan kesehatan pra-kelahiran. Di Banyuwangi, hak tersebut salah satunya dipenuhi dengan kehadiran para penjual sayur keliling yang dilatih menjadi Satgas Bumil Resti atau pencari ibu hamil dengan risiko tinggi.
tugas kita yaitu mencari ibu-ibu hamil ketika kita waktu keliling. Jadi nggak minta waktu kita kerja. Setelah itu kita laporkan ke puskesmas lewat smartphone. Bumil Resti meneruskan informasi ibu hamil ke Laskar Sakinah di Puskesmas Sempu yang bertugas memberikan pengetahuan dan nutrisi kehamilan. Hasilnya, sejak 2013, angka kematian ibu dan anak di Banyuwangi berhasil dijaga di angka 0. Oke, Bapak Ibu itu tadi salah satu contoh inovasi ya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi di situ tadi ditampilkan di video itu ada 2 inovasi. Yang satu lahir procot pulang bawa akte, yang satu Bumil Resti. Nah, yang lahir procot pulang bawa akte itu di situ tidak mengandung IT gitu ya. Jadi di situ hanya ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Disduk Capilnya. Kemudian yang kedua yang di Bumil Restinya, nah itu menggunakan aplikasi untuk mendeteksi ketika penjual sayur kelilingnya atau Satgas Bumil Restinya itu menemui ibu hamil saat berjualan sayur, itu diinputkan atau dimasukkan data dari ibu hamil tersebut di aplikasi Laskar Sakinah. Sehingga nanti akan terhubung ke puskesmas dan ibu hamil itu mendapat perhatian khusus oleh petugas di puskesmas. Sehingga 2 inovasi ini setelah diterapkan itu menekan angka kematian ibu maupun anak pasca melahirkan maupun saat melahirkan. Kemudian menekan merupakan respon dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi ketika masyarakat susah menerbitkan akte kelahiran anaknya. Makanya muncul akhirnya lahir procot pulang bawa akte. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Jadi tidak harus selalu berkaitan dengan IT atau aplikasi-aplikasi canggih. Gitu ya. Oke, baik. Kemarin sudah ditugaskan untuk membuat inovasi yang ada di tempat Bapak Ibu dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip pelayanan publik. Nah, kita akan presentasikan Bapak Ibu ya. Sudah semuanya siap? Sudah selesai semua ya tugasnya? Siap, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Baik. Mungkin sebelum ditutup, adakah yang berkenan untuk mempresentasikannya terlebih dahulu? Saya boleh Bu Oke, mempresentasikannya. baik. Ibu Anggun dari Kemenak Bangli, dipersilakan. Ntar saya buka aksesnya. Ya, silakan dipresentasikan. Oke, saya izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu tampilannya? Sudah, Ibu Anggun. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Bu Devi. Jadi dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang rancangan inovasi terkait dengan pengamprahan TPG secara online. Nah, jadi pengamprahan TPG secara online ini dilakukan oleh guru pendidikan agama menggunakan teknologi informasi. Pengamprahan TPG ini dilakukan dengan mengakses website kantor Kemenak Kabupaten Bangli terlebih dahulu. Kemudian nanti guru-guru melakukan upload dokumen persyaratan tersebut, dokumen-dokumen persyaratan pengajuan TPG. Kemudian setelah diupload oleh guru-guru, nantinya akan diverifikasi oleh operator di kabupaten. Nah, apabila persyaratannya itu nanti sudah terpenuhi seluruhnya, maka TPG oleh guru yang bersangkutan bisa dicairkan. Seperti itu. Kemudian sumber daya dan dukungan yang diperlukan, komputer tentunya karena kita memanfaatkan teknologi informasi, ada komputer, kemudian operator, jaringan internet, pelatihan, penggunaan aplikasi. Kemudian terkait dengan inovasi prinsip pelayanan publiknya, ada partisipatif, yaitu pelaksanaan kegiatan ini melibatkan guru-guru pendidikan agama yang mengajukan berkas pengamprahan TPG. Lalu ada transparan, berarti guru ini mengetahui proses atau prosedur persyaratan pencairan tunjangan profesi guru. Kemudian ada responsif di sini menjawab permasalahan guru mengenai pengamprahan TPG, di mana dia harus datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli tentunya, dan mengantisipasi berkas itu tercecer yang nantinya akan menghambat pencairan TPG. Kemudian tidak diskriminatif. Inovasi ini
berlaku untuk semua guru, jadi tidak memandang gender, status, dan kedudukan. Kemudian murah dan mudah, jadi pelaksanaan ini hanya memerlukan pemahaman guru serta jaringan internet saja. Kemudian ada efektif dan efisien, pengamprahan tidak mengharuskan guru datang ke kantor dan dapat diakses kapanpun, dimanapun. Berkeadilan berarti memberikan kesempatan bagi guru untuk mengamprah dengan syarat yang telah diinformasikan sebelumnya. Kemudian aksesibel, itu inovasi ini dapat diakses oleh seluruh guru Kementerian Agama di Kabupaten Bangli. Kemudian akuntabel, di sini inovasi ini dapat dipertanggungjawabkan karena sudah disesuaikan dengan juknis pencairan TPG yang diterbitkan oleh Dirjen. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Saya izin stop ya. Baik, terima kasih Bu Anggun. Adakah yang ingin menanggapi, memberikan apresiasi, atau ada yang ingin bertanya terkait inovasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Anggun dari Kemenak Bangli? Dipersilakan Bapak Ibu. Izin Ibu Devi, boleh saya bertanya lagi Bu? Oke, dipersilakan Ibu Ulin. Ya Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu Anggun, apakah inovasi tersebut sudah dilaksanakan ya Bu ya? Kemudian untuk pengumpulan berkasnya itu menggunakan aplikasi apa Bu di sana? Langsung saya jawab ini Bu Devi. Iya, silakan Ibu Anggun direspon. Ya, terima kasih Bu Ulin pertanyaannya. Jadi memang untuk inovasi ini sudah dilakukan, sudah berjalan semenjak tahun 2021 ya, karena kita waktu itu masuk di masa pandemi COVID gitu. Jadi memang inovasi ini sudah berjalan mulai tahun 2021 dan kita menggunakan Google Form untuk pengumpulan berkasnya. Jadi di sini tidak ada biaya yang dikeluarkan atau zero cost seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Anggun. Bagaimana Ibu Ulin? Luar biasa Bu. Biasa, ya. Nanti mungkin ingin diterapkan juga ya di KUA Jembrana gitu. Jadi tadi Ibu Anggun sudah mempresentasikan inovasi yang ada di Kemenak Kabupaten Bangli. Luar biasa ya pengumpulan TPG gitu ya. Jadi berkas TPG-nya diunggah menggunakan Google Form. Jadi inovasi itu tidak harus mahal Bapak Ibu. Nah ini zero cost ya karena menggunakan Google Form. Kemudian link Google Form-nya ditautkan tadi kalau di reviewnya itu ditautkan di website dari Kemenak Kabupaten Bangli gitu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dipresentasikan beberapa ya dari rekan-rekan kita tugas tentang inovasi. Luar biasa semua inovasinya ya. Ada yang tentu saja semuanya memudahkan tugas tupoksinya masing-masing gitu, memberikan manfaat untuk tupoksinya masing-masing. Dan mungkin nanti ada beberapa juga tadi yang sudah diterapkan, sudah beberapa tahun diterapkan gitu ya. Nah, kemarin juga saya sudah sempat mereview semua tugas-tugas Bapak Ibu, saya sempat baca-baca. Nanti mungkin akan kami nilai gitu ya. Selanjutnya kami nilai dan nanti akan kami berikan komentar. Nah, oke Bapak Ibu, itu terkait inovasi ya. Nah, untuk materi terakhir di desain nanti kita bahas pada sesi berikutnya. Kita masih ada 3 JP lagi di sesi berikutnya Bapak Ibu ya, karena kita hari ini 3 JP dan sudah berlalu selama 3 JP. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin bertanya lagi, atau mungkin kira-kira dari pembelajaran kita terkait desain pelayanan publik ini, apa kiranya manfaat yang dapat Bapak rasakan gitu. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapatnya. Ada manfaatnya Bu, saya jadi tahu mungkin inovasi seperti apa dan lain sebagainya. Izin Bu Devi, Ya, silakan semuanya. Baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Ibu Devi dan juga inovasi dari rekan-rekan. Jadi karena tugas inovasi saya sendiri merupakan tugas yang inovasi yang baru saya buat, yang akan rencananya saya jalankan gitu, belum berjalan di satker saya. Jadi dengan mendapatkan materi desain pelayanan publik ini, tentu saja saya mengetahui bahwa inovasi itu tidak harus melulu terkait dengan IT ya. Ternyata hal sederhana pun bisa kita buat atau bisa dijadikan sebagai inovasi, melihat kebermanfaatannya dalam satuan kerja kita.
Sehingga dengan ini rencananya saya akan mengaktualisasikan dan juga mendesiminasikan apa yang saya peroleh dari pelatihan ini, dan inovasi yang saya buat ini akan saya aktualisasikan nantinya di satuan kerja saya. Terima kasih banyak Ibu Devi atas materinya, sangat bermanfaat sekali. Baik, terima kasih Ibu Dian. Tadi sudah menyampaikan bahwa materi yang kita pelajari ini tentu saja memiliki manfaat yang luar biasa ya, karena nanti bisa diaktualisasikan. Yang sudah mungkin inovasinya yang sudah berjalan, bisa dilanjutkan terus ya, karena semua inovasi yang Bapak Ibu tadi sudah sampaikan, itu semua mengandung 9 prinsip-prinsip pelayanan publik yang sudah tadi disampaikan. Gitu ya. Baik, terima kasih Bu Dian ya. Semoga materi ini juga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk kita bersama, gitu. Tidak hanya bagi Bu Dian tadi ya, semuanya bisa mengimplementasikan di tempat tugasnya masing-masing. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk sesi kali ini. Kita lanjutkan besok membahas tentang bagaimana membuat standar pelayanan. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Tidak, Baik. Ibu. Sudah Terima cukup kasih ya. banyak. Baik, untuk sesi kali ini kita akhiri, karena tadi dibuka dengan doa, kita akhiri dengan berdoa ya. Untuk mengakhiri sesi, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Bapak Ibu mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai bertemu di sesi selanjutnya besok ya, di jam 8 pagi. Sesuai dengan jadwal. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi, Santi, Shalom, Salte, Namo Buddhaya. Itu Tongtieng, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih Bu. Ya, sama. Terima kasih, Bu Devi. Makasih ya. Dadah. Tadi saya izin putus Zoom-nya ya, Bapak Ibu.